saya Nina Nugroho hadir kembali di hari ini, hari Rabu jam 4 sore untuk kita sama-sama mendengarkan atau ngobrol bareng nih, ngobrol santai di program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Nah, sore hari ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang keren banget dan menginspirasi banget pastinya, dan sudah banyak menyelesaikan banyak ini ya, apa namanya, tantangan nih pada para perempuan muslimah dan profesional yang ingin tahu gimana sih caranya mengenal potensi diri lewat mesin kecerdasan. Maksudnya apa sih potensi diri lewat mesin kecerdasan? Nah, makanya nanti kita sama-sama ngobrol ya dengan Ibu Hidayati Nurrohmah PSI atau biasa dipanggil Miss Hidai. Saya manggilnya juga Miss Hidai nih. Nanti silakan para NN profesional semua boleh bertanya seputar tema. Temanya adalah mengenal potensi diri lewat mesin kecerdasan. Karena pertanyaan terbaik akan dipilih oleh tim kami, dan 2 diantaranya akan menjadi pertanyaan terbaik yang mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Yeay, baiklah, sebelum kita undang Miss Hidainya, seperti biasa saya ingin menginformasikan kepada para non profesional semua bahwa sore hari ini saya pakai baju dari siapa? Dari Nina Nugroho Store. Bajunya keren banget, modelnya itu tunik ya. Jadi perpaduan 2 buah warna terakota dan juga warna coklat nih. Saya berdiri ya sebentar ya, supaya kelihatan. Tuh, ini ada kantongnya juga untuk supaya taruh-taruh handphone ya kalau misalnya ke kantor. Warnanya juga cantik banget, dan seperti biasa ini ada double manset yang menjadi ciri khas dan piping ciri khas dari Nina Nugroho Store. Oke, silakan. Untuk yang penasaran busana-busana kerja dari Nina Nugroho Store, silakan dicek di Instagramnya Nina Nugroho Store. Baiklah, sekarang kita coba undang Miss Hidainya. Apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, sebelum saya undang nih sedikit ya tentang Miss Hidai. Miss Hidai adalah seorang singspirer atau inspiring through singing. Ya, pasti nanti kita minta Miss Hidai nyanyi ya, suaranya keren banget. Kemudian Direktur PT Stephen Institute, kemudian konsultan sekolah berbasis Stephen di Sekolah Islam Ibnu Hajar. Lalu beliau juga pencipta, penyanyi, dan arranger lagu-lagu di album Sukses Mulia. Wah, terus riwayat pendidikannya, beliau adalah sarjana psikologi Universitas Gadjah Mada, TFT Stephen atau Stephen, kemudian WS 13 nih. Booksnya juga beliau udah banyak banget, ada 4 buku. Ada I Know You Parenting di 2017, kemudian ada Genetika Cinta 2018, kemudian I Know You Couple 2019, and I Know You School 2020. I know you, I know you, I know you gitu. Nah, ini pasti ada korelasinya dengan kita nanti ngobrol nih tentang potensi diri lewat mesin kecerdasan. Baiklah, kita undang beliaunya ya. Pasti udah penasaran banget nih semuanya. Jangan lupa boleh ajukan pertanyaan seputar tema, karena nanti selain kita juga jadi mengerti dan lebih paham, kita juga bisa mendapatkan hadiah nih dari Nina Nugroho Store. Iya. Apa kabar Mbak semua sore hari ini? Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Nina. Thank you for having me. Aku yang makasih, Miss Hidai, sudah kita lekas sekali ya, dunia berbalik ya beberapa saat yang lalu. Nina jadi ini apa namanya, nemenin suami jadi narasumber di acaranya Miss Hidai, sekarang gantian. Dan Iya. benang merahnya itu adalah satu, Miss Hidai, apa? Apa tuh? Tebak-tebak Mbak Manggis. Kerudungnya merah ya, tetap ya, luar biasa. Iya nih, gimana dong? Makanya aku seneng tuh kan Mbak Nina pakai bajunya ada merahnya tuh, merah coklatnya cakep deh. Aku juga ada Tuh kan. coklat-coklatnya juga. Soalnya kita senada nih kayaknya nih. Iya, luar biasa. Miss Hidayah, makasih udah berkenan untuk hadir di acara Nina Nugroho Solution sore hari ini. Tadi katanya dari ada acara di Bogor ya, pasti Iya, buru-buru pulang. aku tadi ada 2 konsultasi dari orang tua murid. Jadi harus hadir di sana, kan kasihan ya kalau orang galau.
dengan keluarganya nggak dibantu. Jadi tadi tuh udah pokoknya aku habis 2 konsultasi ini izin ya, aku ada acara gitu. Acara penting ya, penting banget Jauh banget, ini. penting banget. Sampai anakku aku Heeh. bolosin habis juhur. Oh alah, demi. Iya, soalnya selain kliennya Misida yang di Bogor itu nih banyak viewers kita sore hari ini, para NN profesional semua juga banyak yang mungkin galau nih Misida tentang mengenal potensi dirinya nih. Nah, Iya, insya monggo Allah dibantu. silakan nih, gimana sih apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mesin kecerdasan gitu, dan juga disambungkan dengan konsep Stephen itu bagaimana Misida? Kedengarannya mesin kecerdasan ya, kirain kayak mesin tik atau mesin apa gitu ya. Nah, Nah, jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang ke sini Mbak Nina dan tim. Teman-teman, kita itu kan bisa mengkoordinasi kata, perilaku, pengambilan solusi, pengambilan keputusan, itu pasti kan ada sesuatu yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita, ya kan? Ada bahasanya tuh ada mesinnya. Sama kayak dengan mobil, dia bisa berjalan karena ada mesinnya. Nah, manusia juga begitu. Mesinnya ada di mana sih? Nah, kita membahas tentang mesin pengendali tubuh kita yang namanya otak. Nah, dari ilmu otak, jadi Steven ini ditemukan berbasis psikologi, neuroscience, dan biologi, dan ilmu-ilmu lainnya, ya, tapi yang 3 hal itu yang mendasari Steven menemukan bahwa ternyata sesuai dengan konsep belahan otak dari Al-Ghazali, ternyata bahwa belahan otak kita itu bukan hanya 2, bukan hanya 4, tapi ternyata 5. Nah, 5 belahan otak inilah yang dalam konsep Steven ditemukan, kalau dalam Islam gini ya Mbak Nina ya, kalau ada 2 orang berkumpul, pilihlah satu pemimpinnya, pilihlah satu imamnya. Nah, juga di dalam konsep Steven begitu. Kalau ada 5 belahan otak, pasti Allah sudah memberikan satu pemimpinnya. Nah, Steven menemukan di mana sih letak pemimpinnya ini yang dinamakan belahan otak dominan. Nah, jadi menggunakan alat tes biometrik kita menemukan di mana sih kita belahan otak dominannya. Dominan itu artinya apa? Paling sering dipakai. Jadi 5-5-nya tuh bekerja. Bukan berarti kalau kita ketemu satu mesin kecerdasan terus yang lainnya malfunction gitu ya, nggak berfungsi. Bukan, tapi semua bekerja. Cuma satu yang paling dominan, inilah yang paling sering kita pakai, sehingga kita punya karakter. Oh, kalau Miss Ide itu emang kayak begitu. Oh, kalau Mbak Nina tuh kayak gitu, beda gitu ya. Nah, itulah yang namanya mesin kecerdasan. Pengendali cara berpikir. Saya menyebutnya adalah cara berpikir gitu, mesin kecerdasan. Cara berpikir Ada untuk 5, kemudian, jadi nah ya silakan, jadi silakan ada lanjut. 5 tadi sesuai dengan belahan otaknya. Ada limbik kiri, neokorteks kanan, limbik kanan, dan otak tengah. Kemudian kita menamainya, ini adalah turunan dari teori dasar dari Jung, Carl Gustav Jung, the father of psychology. Jadi kita juga tetap menggunakan nama di sini sensing, ini thinking, ini intuiting, ini feeling, dan yang original ditemukan oleh Steven untuk menyempurnakan konsep ini adalah otak tengah yang dinamakan insting, gitu Mbak Nina. Jadi mesin kecerdasan itu, Stephen itu singkatan atau nama depan daripada masing-masing kecerdasan. Karena kan kalau namanya neokortex atau segala macam kan ribet banget ya. Yang kiri, yang kanan itu Ya, benar. Dinamakannya jadi Stephen itu. S itu dari Sensing. sensing. 5 itu Stephen mewakili masing-masing mesin kecerdasan gitu Miss Ida. Betul. STIFIN adalah kependekan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Oke. Jadi ada 5 belahan otak yang masing-masingnya diwakili oleh satu istilah, sensing, thinking, feeling, insting, intuiting. Saya lupa punya saya sendiri. Intuitingnya kan normal. Kalau intuiting lupa normal ya. Iya. Terus itu kan tadi ada 5 belahan otak Miss Ida. Caranya supaya kita tahu kita itu yang mengendalikan itu belahan otak yang bagian mana sih, itu taunya bagaimana ya Miss?
Nah, dulu saat pertama kali ditemukan masih sama dengan cara pengenalan di psikologi, Mbak Nina, pakai kuesioner. Jadi pakai Hmm. psikometrik. Hmm. Cuma kalau kayak gitu kan masih ada efek-efek dari kita subjektivitas. Nah, alhamdulillah kemudian Steven mengembangkannya, menemukan alat tes biometrik. Alat tes biometrik. Ya, yang kita temukan dengan alat tes biometrik ini berarti adalah menggunakan bagian tubuh. Apa itu? Yaitu sidik jari. Jadi kalau kita sekarang pakai Hmm. tes Steven, itu algoritma alat tes kita adalah menemukan di manakah letak simpul syaraf yang menurut Al-Quran di dalam surat Al-Qiyamah ayat 4 Allah katakan bahwa nanti kita akan dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali setelah kita semua berakhir nih kehidupannya, dibangkitkan kembali dalam utuh secara tulang belulang sampai ke ujung-ujung jari jemarinya. Nah, dasaran ini ya kemudian kita gunakan untuk menentukan penggunaan dari sidik jari gitu. Cuma di scan aja 10 jarinya, nanti alat tes kami akan memproses itu dengan server kami sehingga kemudian baru ketemu hasilnya apa gitu. Kalau pakai ilmu psikologi konvensional kan masih ngisi kuesioner tuh Mas Misi Day. Tadi agak nggak jelas kenapa gitu. Kemudian apakah tetap mengisi kuesioner sebagai bagian memperkuat dari hasilnya nanti atau sudah cukup dengan tadi sidik jari tadi Misi Day? Kalau yang saat ini kita hanya menggunakan sidik jari saja karena sesungguhnya kalau misalnya mau dua-duanya nggak apa-apa, tapi kalau dalam kita menyebutnya metodologi penelitian ya, kalau pakai kuesioner itu kita berani bilang validitas, reliabilitas, akurasinya tuh rendah gitu dibandingkan biometrik. Artinya gini, kalau kita melakukan Hmm. tes Mbak Nina pada anak-anak dia kondisinya lagi nggak beres, lagi marah, lagi kesel, lagi ngantuk, lagi lapar, terus ditanya-tanya, Dek, kita memilih yang A atau B atau C, kan dia kan nggak akan keluar yang Hmm. sesungguhnya, ya. Jadi itu yang membuat Ya. jadi akurasinya rendah. Sementara kalau pakai tes Hmm. biometrik, istilahnya anaknya dalam keadaan tidur, dalam keadaan sakit, yang kita capture hanya yang menempel di tubuh, jadi tidak ada pengaruhnya gitu sehingga Oh iya. validitasnya akurasinya naik kita mengklaim itu 95% akurasinya. Iya, iya betul. Jadi kalau misalnya pakai kuesioner bisa jadi yang jawaban dari kuesioner itu mewakili keadaan saat itu gitu ya. Jadi subjektif banget Betul, ya Miss Ida ya. Tidak betul. objektif karena sebenarnya kondisi bukan kondisi apa kita ini dikendalikan oleh bagian otak yang tidak berdasarkan subjektivitas kita saat itu, tapi ada realnya kita gitu ya. Hmm, Ibaratnya apa kita dengerin training tuh insight-nya dalamnya itu loh, intinya itu loh. Ya gitu ya Miss Ida, ya. apa Jadi oke oke oke. sebetulnya gini Mbak Nina, yang pembedanya yang telak adalah gini, kita Ya, menggunakan teori dasar genetika. Jadi ya. kalau kita belajar di kelas 3 SMP dulu, masih ingat nggak nih pelajaran kelas 3 SMP? Banyak yang lupa ya kalau kita belajar ya. Itu sebenarnya adalah teorinya gini, diri manusia terdiri dari nature and nurture, Hmm. bawaan dan lingkungan, Hmm. genetika dan lingkungan. Nah, pada banyak konsep kepribadian, kita banyak sekali menemukan lingkungannya atau fenotipnya. Yang gabungan ini, genetika plus lingkungan, itulah yang kemudian dilihat dari konsep psikometrik. Jadi kalau ditanya, Mbak Nina, Anda menyukai warna apa? Nah, itu udah gabungan dari bawaan dengan lingkungannya. Ada proses dari bawaannya, ditambah lingkungannya, diajarinnya gimana. Nah, kalau Steven, kita tidak mencari yang itu, tidak mencari yang namanya fenotip, tapi mencari yang bawaan dasar, yang pure-nya, yang betul-betul genetiknya. Maka kalau mau mengukur genetik, semestinya adalah pakai sesuatu yang menempel di tubuh. Contoh genetik adalah jenis kelamin. Kalau kita mau Hmm. membedakan laki-laki dan perempuan, mau nggak mau kita harus melihat dari sesuatu yang menempel di tubuhnya. Namanya jenis kelamin. Yang mesti berbeda adalah alat kelaminnya. Hmm. Bukan dari wajahnya, bukan dari hidungnya, bukan. Nah gitu ya. Jadi Ya. ada sesuatu yang khas yang Allah ciptakan pada setiap perbedaan genetika itu. Nah, Hmm. jadi mesin kecerdasan pun menggunakan biometrik, yaitu masih riset nih Mbak Nina, doakan nih. Ya. Kita masih riset dengan DNA karena
Cuma kalau DNA tuh memang rumit sekali, jadi saat ini ya sementara kita masih pakai biometrik, tapi biometrik fingerprint itu pun insya Allah sudah 95% akurasinya. Iya, artinya kalau misalnya pakai biometric fingerprint ini usia berapapun bisa ya, Miss Ida ya? Mm-mm. Kan kalau di luar sana kan banyak sekali alat tes sidik jari, Mbak Nina. Bedanya adalah algoritma alatnya. Algoritma alat ini tentunya berbeda dengan algoritma alat-alat tes lain. Apa yang diukur itu juga berbeda. Kalau Steven memang pure mengukur dari pola sidik jari yang Allah ciptakan itu, di manakah letak simpul syarafnya menempel, di belahan otak sebelah mana dan di lapisan sebelah mana. Nah, dari dua informasi itulah kemudian konsep Steven dibangun dengan untuk memahami, oh kalau menempelnya di sini, di lapisan ini, di bagian ini, karakternya kayak apa sih? Nah, gitu. Jadi cuma sederhana banget, dua bagian, tapi dengan konsep Steven-nya yang begitu akurat aplikatif, Masya Allah sih, kalau aku sih ya, sampai saat ini merasa kayak tadi ya, ada 2 konsultasi dalam waktu 2 jam. Yang perlu aku tanya cuma gini, mohon maaf mamanya apa tipenya? Genetikanya, jadi profiling genetika. Mama berarti perempuan, tipenya apa, kemudian golongan darahnya apa, ayahnya apa, anak pertama apa, anak kedua apa. Itu nanti insya Allah kalau kita udah belajar konsep Steven-nya tergambar permasalahannya itu potensinya di mana sih gitu. Dan alhamdulillah ketika ada klien datang diberi waktu 1 jam. Coba bayangin Mbak Nina, nggak kenal. Kitanya nggak kenal. Kitanya nggak bisa observasi terlalu lama, tapi diminta untuk memberikan solusi atas permasalahan dia. Kalau kita nggak menggunakan, iya dalam waktu 1 jam. Karena kan ngantri Mbak Nina, kalau aku mau misalnya gini, misalnya hari ini full di sekolah itu bisa ngantri panjang loh. Dan karena kan artinya kan diperlukan sebuah alat yang tajam sekali gitu ya. Dan misalnya merasa dengan Steven ini merasa terbantu banget. Karena tapi datanya mesti lengkap tuh. Laki-laki, tipenya apa, golongan darahnya apa, terus sedikit bertanya permasalahannya apa, lalu dikonfirmasi, Masya Allah. Yang luar biasanya adalah kok ketemu aja gitu permasalahannya apa, terus oh iya pantesan saya masalah ngomong ya sama anak saya ya gitu. Pulang-pulang ceria aja gitu, Masya Allah deh, merinding deh kalau udah kayak gitu. Iya betul, luar biasa. Nah mungkin ini salah satu manfaatnya juga ya Miss Ida. Manfaat lainnya apa nih mengetahui tipe mesin kecerdasan seseorang dikaitkan dengan nanti menemukan potensi dirinya? Manfaat terbesarnya adalah tentu saja kita menemukan fitrah diri kita. Jadi kan Allah tuh tidak menciptakan manusia asal-asalan, pasti ada pesannya kan, ada maksudnya. Manusia dijadikan khalifah fil ard, sebagai pemimpin di bumi, pasti sudah diberi bekal. Nah, manfaat terbesarnya adalah menemukan bekal ini. Di dalam Al-Quran dikatakan, i'malu ala makanatikum, berbuatlah sesuai kemampuan terbaikmu. Lalu kita bertanya dong, aku dikasih bekal apa dan aku punya kemampuan terbaik apa? Sehingga aku bisa melakukan apa, sehingga aku bisa jadi orang yang bermanfaat. Nah, dengan Steven, kita bisa menemukan hulunya. Oh, beri fitrahnya, kemampuannya ini loh potensinya, ayo kita kembangkan sehingga menjadi kompetensi, sehingga menjadi prestasi, sehingga kamu bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi ketika kita menemukan Steven, manfaat terbesarnya adalah kita bisa bikin blueprint, bisa bikin desain peta kehidupan untuk anak-anak kita atau untuk diri kita dan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperlancar komunikasi. Ini yang Miss Ida rasain banget. Kalau kita nggak ngerti pikir seseorang, gimana kita bisa ngerti maksudnya dia gitu. Yang sering terjadi apa? Miskom. Permasalahan keluarga tuh miskom aja. Permasalahannya tuh seputar itu. Contoh nih Mbak Nina. Tadi ibunya nanya gini, kenapa ya Miss, kok anak saya tuh males-malesan ya pada saat Zoom gitu. Terus kalau males, ibunya ngerespon gimana? Ya itu kan, ini aksi reaksi ya. Nggak mungkin lah anak tiba-tiba males Zoom tanpa ada action dari rumah gitu ya. Kemudian kita, iya, dari 1 kali males Zoom, dari 1 kali males kelas, terus kemudian ke ujung-ujungnya ibunya bilang,
sampai Miss akhirnya dia tuh mogok sekolah. Dia bilang aku keluar aja deh. Kan nggak mungkin tiba-tiba terputus di situ tuh. Ini kan mesti dicari benang merahnya. Respon ibunya apa? Respon ayahnya apa? Ternyata respon ayah dan ibunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak. Karena tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai bahasa komunikasinya. Ya alhasil itulah terjadi permasalahan kayak gitu. Jadi biasanya akhirnya orang tua bertanya, jadi tipsnya apa Miss? Gimana cara saya bicara sama anak? Gimana cara saya untuk berdamai dengan diri sendiri? Nah, memahami dirinya sendiri aja itu udah PR banget. Nah, iya, kita bukan hanya harus kasih solusi, kita juga harus mengenal si ibu, si anak, keluarganya, kebiasaannya gitu kan. Kalau nggak ada Stephen, udah ya. Kalau ada orang nanya gini Mbak Nina, Miss Dida saya mau konsultasi tapi saya nggak mau tes Stephen, bisa nggak? Saya cuma bisa dengerin aja Bu, paling aku bilang gitu. Susah ngasih Tapi saya kalau solusinya diminta ya. solusi agak sulit bagi saya dan saya tidak mau coba-coba. Itu apa? Mengira-ngira kayaknya ibu tipe ini harusnya gini deh, Miss Dida nggak mau deh kayak gitu. Gitu. Iya, betul. Betul. Nih, selain potensinya atau apa ya namanya, yang paling mengendalikannya berarti juga apa yang paling muncul gitu, yang jadi tangan kanan kekuatan masing-masing mesin kecerdasannya, berarti juga kan kita tentunya dengan mengetahui mesin kecerdasan kita jadi tahu kelemahan kita apa gitu ya Miss ya. Ya. Nah, kalau udah tahu plus minusnya kita kira-kira kayak gitu, itu gimana cara ngontrolnya ya supaya tidak menghambat upaya pengembangan diri kita? Kelemahan ya. Jadi kan manusia itu hebatnya menjadi sempurna itu karena Allah ciptakan full dengan kekuatan dan kelemahan. Kalau malaikat sih enak, nurut terus, bagus terus. Kalau iblis, jin memang sombong terus gitu kan. Nah manusia ini menjadi karena dianugerahi kekuatan dan kelemahan dalam satu paket. Nah langkah pertama adalah menerima dulu kekuatan dan kelemahan itu. Lalu kita berpikir mana yang mau difokuskan. Ini dia juga sebagai ini ya Mbak Nina berbagi mindset ya. Kita nih kalau terima rapot, ada 9, anak kita terima rapot nih, 9 kesenian, 9 bahasa, 9 olahraga, 9 agama, 5 matematika, anaknya dikasih hadiah apa dimarahin. Itu orang tua masih banyak yang bilang dimarahin. Kenapa? Karena nilai matematikanya 5. Sementara lupa bahwa tadi berderet angka 9. Ya, Saya artinya banget itu, Miss. Betul. Kita itu banyak banget yang kayak gitu di seminar-seminar Mbak Dina. Dan kenapa? Karena kita ini memang dididik oleh lingkungan, cenderungnya adalah berharap orang tua kita tuh bagus semuanya gitu. Lalu pada akhirnya melihat kelemahan. Kalau matematikanya 5, justru malah kok dikasih lesnya matematika. Alhasil anaknya nangis, orang tuanya marah, duitnya terbuang. Nah itu yang kita sebut sebagai biaya kebodohan. Nah, di Stephen kita mengubah mindset. Yuk kita fokus dengan kekuatan. Ada sederetan 9 tadi, dicek ke anaknya, saya kamu mau les yang mana, mau kuatkan yang mana. Oke, akhirnya dia menjadi bintang di bidang itu karena dia menyukai dan kemudian kita kembangkan potensinya. Berhubungan dengan kelemahan. Tapi kan dia kalau matematikanya lemah dong, Miss. Ya nggak apa-apa. Setiap orang nggak harus kok jadi hebat di semua bidang. Kita bukan superwoman, kita nggak ada superman di dunia ini. Itulah kenapa manusia itu diciptakan bersosialisasi. Kenapa kita mesti bekerja sama? Karena kita punya kelemahan, ya kerjasamalah dengan orang yang hebat di situ. Itu satu, ya kan? Yang kedua adalah terima dong kalau kita memang kurang di situ. Pada akhirnya nanti kita tidak buang-buang waktu untuk berinvestasi pada kelemahan, tapi jangan sampai itu jadi penghambat aja. Misalnya nih, Miss Ida ini nggak bisa gambar. Sama sekali. Kalau suruh nggak bilang, aduh jelek banget ya gambar ayam aja jelek banget gitu ya. Jadi pada akhirnya apa? Kalau mau ada yang urusan gambar, ya udah cari tahu siapa yang punya gambar ya, siapa yang bisa gambar ya, minta tolong dong, kasih contoh. Nah, Miss Ida tahu, saya tidak bisa gambar, tapi saya bisa mencontoh. Nah, gitu loh. Karena aku bisa mencontoh, aku gunakan kekuatannya untuk mencontoh gambar tersebut. Meskipun itu bukan gambar asli aku, ya nggak apa-apa. Itu bentuk penerimaan.
Kalau memang mau lebih bagus lagi, ya kerjasama dengan orang yang hebat di situ. Gitu, Mbak Nina. Iya. Luar biasa sekali. Miss Ida udah mulai banyak pertanyaan. Boleh izin membacakan Boleh. satu-satu. Banyak banget Konsultasi ya lagi jawabnya gue. gimana ya? Tuh, pertanyaan semua. Masya Allah. Baik. Pertanyaan pertama dari RS_Edustar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak, saya izin bertanya, jika kita sudah tes di mesin kecerdasan, apakah bisa potensi kita berubah lagi atau berbeda dari hasil tes? Karena lingkungan atau tuntutan keadaan. Ya, silakan. Gini, pertanyaan ini common banget, sering banget terdengar ya. Jadi gini, Stephen menganut genetika. Yang namanya genetika itu tidak bisa diminta, melekat pada diri dan tidak bisa berubah. Sebagaimana fingerprint kita itu nanti sampai di padang mahsyar akan kembali lagi seperti itu. Itu firman Allah begitu. Sama dengan kita dilahirkan, Sami Sidai dilahirkan jadi perempuan, gak akan pernah berubah sampai akhir zaman kecuali transgender. Tapi dosa, Iya. tapi dosa mengingkari fitrah, ya kan? Jadi artinya ketika kita ditemukan personality-nya, mesin kecerdasannya, insya Allah tidak akan berubah. Yang berubah apa sih? Nah, yang berubah adalah level kompetensinya. Jadi misalnya kita menemukan anak dengan potensi, misalnya kekuatannya adalah di logika analisa. Nah, kemudian kita pernah berubah sampai akhir zaman, misal sampai dia meninggal ya. Tapi kita bisa mengubah levelnya. Yang tadinya logika analisanya padahal sederhana, kita bisa naikkan. Kita bisa boosting menjadi dia sangat jago sekali dalam menganalisa. Jadi yang diubah oleh lingkungan adalah levelingnya, tapi di jalur dia sendiri. Gitu. Nah, kalau kemudian Steven memiliki satu konsep lagi, Mbak Nina. Kalau anak sudah hebat di satu mesin kecerdasannya, jadi intinya ini, mesin kecerdasan ini adalah sebagai pintu masuk. Karena dia punya cara berpikir yang tertentu, polanya, masuklah dari pintu itu. Ketika dia sudah sampai level tinggi, maka akan ada yang namanya daya jalar. Seorang anak yang pandai berhitung, logikanya bagus, ketika kita fokus di situ, dia menghebat di situ, maka nanti dalam proses perkembangan dirinya di lingkungan, insya Allah hubungan manusianya akan membaik, kreativitasnya akan membaik, percaya dirinya akan membaik, kerajinannya akan naik, begitu. Tapi masuknya lewat jalur yang paling nyaman untuk dirinya, yang kita sebut mesin kecerdasan tadi. Iya. Oke, luar biasa. Semoga terjawab RS_Edu. Kemudian dari Sylvia_Tiara Rahmat, Mbak, apakah mesin kecerdasan khususnya Stephen berpengaruh terhadap emosi saat tes? Ini tadi sempat sudah dibahas sedikit ya, Miss. Bagaimana Stephen merespon hal ini? Setiap orang punya bakat emosi, ya, karena Allah berikan semuanya punya amigdala, punya semua organ-organnya sama. Tapi yang Stephen menemukan adalah di mana letak dominasinya. Kemudian emosinya itu pencetusnya apa? Orang tuh makin emosi ketika dia nggak dipahami kenapa dia emosi, betul? Ya, betul. Lagi kesel banget. Terus orang lain, kenapa sih kamu sebel? Kenapa sih? Jadi sebel ya? Kok nggak ngerti gue banget sih gitu ya? Makin marah. Ini pengalaman Miss Day ngadepin ratusan anak ya. Kalau anak lagi emosi, asal tahu kita tipenya apa, lalu kita ajak dia bicara sesuai dengan cara berpikir dia. Oh, kamu kecewa ya karena kamu papahnya lupa janjinya. Ini tipe sensing biasanya, emosinya karena itu. Oh, kamu marah ya karena jurinya tadi nggak adil. Biasanya tipe thinking. Oh, kamu ya, gitu kan. Oh, kamu ini ya, kamu lagi kesel banget ya, soalnya karya kamu nggak dihargain. Itu biasanya intuiting. Kamu kesel banget ya. Gini, terus dia punya karya, terus dibuang, nggak dihargain kan, sebel banget ya intuiting kan. Iya. Kalau tipe spesifik biasanya pada hubungan. Misalnya, kamu sedih ya soalnya mama nggak ngertiin kamu ya, mama cuekin kamu ya, gitu. Itu biasanya pada urusan hati. Nanti kalau pada insting beda lagi. Kamu kenapa marah ya? Marahnya dia biasanya spontan. Pada hal yang memang terjadi pada
that moment gitu. Nah itu kita bisa spesifikkan. Jadi kalau hubungan emosi, semua orang punya emosi. Jadi dengan Steven, alhamdulillah yang selama ini mesti dia lakukan adalah lebih mudah gitu, punya shortcut. Oh, anak ini tipenya ini, kemungkinan emosinya itu karena ini. Oh, kayak kemudian emosinya dia begitu dimengerti langsung, bisa dia kok ngerti sih, mamahku aja nggak ngerti loh. Gitu biasanya gitu tuh. Oke, jadi terus harus diapain dong? Biar emosi kamu membaik harus diapain? Jadi dari emosi negatif kemudian dinetralkan, diboosting menjadi emosi positif. Masya Allah teman-teman kalau belajar konsep Steven luar biasa deh. Mesti Desi bersyukur banget deh bisa membantu sampai di titik itu gitu. Iya, iya, luar biasa memang sangat terasa kok manfaatnya. Baik, kemudian untuk Manila punya 4 lagi, 4 beda yang berbeda di rumah. Siap-siap aja nomor handphone ya nanti ya Miss Ida ya. Ya, insya Allah. Iya. Kemudian Arni_Li45 sebenarnya apakah setelah mengetahui hasil tes mesin kecerdasan ini nantinya kecerdasan dapat diubah agar lebih baik? Faktor apa saja yang berpengaruh katanya? Mengubah kecerdasan. Tadi juga udah ya. Tambahin Miss. Ya, ini penjelasannya gini mungkin ya. Mesin kecerdasannya tidak diubah, ini berupa potensi. Lalu ini sama dengan kita punya harta karun yang belum digali. Ya kan, harta karun itu perlu digali dulu lalu diasah biar dia mahal. Sama dengan apa yang diberi sama Allah, harta karun kita perlu ditemukan dulu lalu diasah, ya kan, lalu diasah menjadi apa, ujung yang tertingginya adalah menjadi sebuah profession. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan, seperti Mbak Nina nih seorang desainer, maka Mbak Nina melakukan kemampuan terbaiknya di bidang itu, maka dia akan punya manfaat sangat luas. Dan kata kuncinya apa? Karena sesuai dengan mesin kecerdasannya, happy banget. Suruh ganti profesi nggak mau. Itu ciri profesi itu, suruh ganti profesi nggak mau. Tapi kalau cuma ngelakuin kerjaan, misalnya nih, jadi apa ya, misalnya bla 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 lah gitu. Terus kalau ditanya mau pindah kerjaan, mau, berarti bukan profesi karena belum sesuai dengan mesin kecerdasannya. Jadi kalau teman-teman punya udah tes Steven, lalu kemudian di sertifikatnya itu kan ada bidang yang cocok, ya kan? Kemudian menuju profesinya tuh melakukan apa aja sih pengembangannya. Nah itu kalau jadi ada 3 bagian. Steven menemukan bakat alami. Nah, yang perlu lingkungan lakukan adalah mengobservasi dan mewawancarai, mengeksplorasi minatnya. Suka nggak di bagian itu? Ya kan? Kemudian yang ketiganya adalah orang tuanya mampu nggak mengantarkan anaknya menuju ke profesi yang dia bisa itu? Atau lingkungannya mendukung atau tidak? Gitu. Jadi tapi kalau misalnya nggak ketemu bakatnya, yang dilakukan eksplorasi kan bingung. Iya. Ya, jadi Steven menemukan mesin kecerdasan tuh menemukan bakat alaminya gitu. Iya, eksplorasi juga belum tentu ketemu juga ya Miss, energi kebuang, uang kebuang gitu. Iya. Okay, Iya, pemborosan banget. Coba ini, coba itu gitu. Padahal kata Caplang buat anak jangan coba-coba kan. Aduh, ya bisa aja. Baik, Miss dari Obi 15_. Assalamualaikum Mbak Nina, waalaikumsalam. Perkenalkan saya Obi, izinkan saya bertanya gimana sih caranya biar kita tahu seberapa kemampuan kecerdasan kita selain menggunakan alat. Nah, apakah dengan tes psikologi bisa kemampuan kecerdasan kita mengukur? Selain pakai alat tes psikologi udah banyak banget teman-teman. Kalau mau datang langsung kepada ahlinya, mesti disarankan sih ke kampus-kampus atau klinik-klinik psikologi yang memang sudah terpercaya, tersertified. Silahkan menggunakan berbagai alat penemuan bakat minat di sana. Kalau mau eksplorasi juga silahkan, berbagai alatnya itu sudah melalui penelitian. Kalau teman-teman merasa nyaman di situ silahkan. Kalau misalnya yang sampai saat ini misalnya lakukan adalah tadi menggunakan, karena sama aja gitu, di psikologi juga nanti akan dilakukan pengetesan, dia juga di Steven juga akan dilakukan pengetesan. Jadi kalau mana yang sebaiknya, kalau saran misalnya sih dua-duanya, semuanya itu. Iya, betul. Oke. Lalu dari Sri Rahayu 2371, tes kecerdasan ini bisa digunakan mulai usia kapan dan kapan batas usia tes bisa digunakan? Usia di atas 30 masih relevan atau tidak?
Ya. Jadi karena inputannya masih menggunakan scanner fingerprint seperti yang teman-teman gunakan di tempat pekerjaan, itu kan sensitivitasnya tergantung dengan bentuk sidik jarinya. Sidik jari yang sudah bisa di capture oleh scanner itu rata-rata di usia 2 atau 3 tahun. Jadi kalau anak masih 1 tahun masih terlalu halus, itu belum bisa diambil. Sampai usia berapa tak terbatas selama Anda punya sidik jari. Nah, relevansinya apa? Relevansinya apa? Misalnya punya orang tua yang saat ini berusia 70 tahun. Misalnya lakukan pengetesan. Gunanya apa? Mengerti kebutuhannya. Jadi kalau lagunya Misalnya kan I know you because I love you. Kalau kita mengaku cinta, itu mestinya kita ngerti maunya mereka. Kita kadang-kadang nggak ngerti maunya orang tua loh. Ya kan? Orang tua kita diem aja maksudnya biar anaknya seneng, padahal dia dalam hati pengen sesuatu tapi nggak sampai terucap. Nah teman-teman mau tahu lebih dalam membahagiakan orang tuanya, relevansinya bahkan sampai di usia senja, misalnya rasain banget. Bapak misalnya itu insting, ibunya sensing, tidak pernah terfikirkan kalau ibu tuh suka belanja. Ya orang sensing kan suka belanja, nggak pernah bilang selama ini bapak ibu tuh berkorban untuk anak-anaknya. Begitu aku tahu dia sensing, begitu ibu udah mulai agak rungsing, langsung masukin mobil bawa jalan-jalan belanja, happy cerah ceria, Selesai semua langsung. urusan ya. Dan satu Mbak, kata-kata orang tua yang luar biasa tuh gini, kamu kok ngerti sih aku maunya ini, kamu kok ngertiin aku sih gitu. Ya, kita undang kembali Miss Hidaynya. Halo, halo. Iya, Mbak. Sebentar ya. Tadi sempat drop Halo, connect. aduh, Iya. aku kebuang begini, kelempar. Iya, mohon maaf. Mati lampu. Tiba-tiba mati. Kenapa bisa begitu sih? Balas dendam. Balas dendam loh. Kemarin waktu sama aku yang mati lampu. Iya, Masya Allah. Aku sampai langsung, kok mati lampu? Pas banget. Oke. Iya, jadi langsung di ini WiFi langsung mati, langsung pindah ke jaringan biasa. Oke, Masya Allah. Kemudian langsung ya, Miss Hidayah, pertanyaan selanjutnya nih dari Rahma FT. Sore Ibu mau tanya, kalau kita sudah tes Tivin, kan ada dominannya kemana dan ada penjelasan kelebihan dan kekurangan. Apakah harus terpaku dengan hasil tes tersebut dan jadi pembatas diri untuk bertindak, katanya Miss.
Nggak begitu. Justru kalau kita tahu bahwa oh ini loh anakku tuh warnanya ini, potensinya ini, itu jadi panduan. Itulah kenapa manusia itu semuanya unik dan berbeda, semuanya istimewa. Bahkan anak kembar pun ternyata juga berbeda meskipun mesin kecerdasannya sama. Itulah kenapa kalau di penjelasan hasil tes TV di sertifikatnya itu rentangnya tuh luas sekali gitu. Contoh dalam profesi, bisa berbagai profesi. Tapi Stephen itu menemukan pola dasar. Contoh, orang sensing dianugerahi kemampuan berpikirnya, dominasinya sensorik. Berjadi akan menggunakan penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan biasanya dia fisiknya luar biasa. Maka apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, biasanya gak akan lari dari pola tersebut. Jadi misalnya nih, dia ngapain ya? Dia mau nyanyi, biasanya juga karena dari pola itu. Dia mesti, ternyata dia melihat ada penyanyi itu enak banget ya, cantik ya. Nah, itu berarti dari sensoriknya. Jadi pola dasar pemikirannya yang berbeda. Eksplorasinya bebas, bisa kemanapun. Tapi kalau kita eksplorasi tanpa dasar, ya kita tersesat. Nah, Stephen itu seperti GPS. Kita punya panduan. Kalau kadang-kadang kita udah pakai GPS nih Mbak Nina nih, kita mau pergi ke Bandung, kita cek nih di GPS, oh 2 jam sampai, lewatnya sini, boleh nggak lewat situ? Ya boleh saja, tapi resikonya diambil sendiri gitu. Kalau kita ngikutin GPS-nya, ya kemungkinan maju mundur lah gitu loh, tapi kita udah tahu nih tracknya ke sini. Mau berhenti kapan, di mana boleh? Boleh. Mau belok sedikit boleh, tapi kita udah tahu nih tracknya di sini gitu. Iya, betul. Iya, semoga terjawab, Mbak Arni. Kemudian dari Nurwening, apakah Stephen untuk anak akurat mengingat mood anak naik turun, mengetahui kecerdasan anak bagaimana, keahlian, kesenangan di mana, katanya. Terima kasih. Itulah Mengetahui hebatnya kecerdasan. Stephen. Ya, Ya. Stephen tidak alat tesnya tidak berdasar mood, tapi Ya. berdasarkan potensi genetiknya. Jadi yang sejak lahir sebetulnya kalau teknologinya mendukung dan alat dan ilmu kami sampai di situ R&D-nya bisa jadi pada saat di kandungan pun sebetulnya karena genetik ya sama dengan waktu kita mengandung bayi pakai USG langsung ketahuan laki atau perempuan gitu. Jadi mungkin sejak dalam kandungan kalau teknologinya mendukung insya Allah bisa ketemu. Masalahnya teknologinya saat ini belum mendukung. Jadi baru bisa ketemunya tadi di usia 2 atau 3 saat fingerprintnya sudah terbentuk gitu. Jadi nggak berdasarkan mood. Justru kalau ibu mengenal anaknya lebih baik, insya Allah deh mood ibu membaik, mood anak membaik. Kalau yang mesti dirasain sih gitu. Sekarang alhamdulillah aku sih kerut-kerutan nggak terlalu banyak ngomel karena dulu karena nggak ngerti pakai ilmu yang dari berbagai buku tuh ya Allah mencerna ini anakku kenapa rewel banget gitu aja nggak ngerti loh itu langsung berkerut marah kayak ada lokomotifnya bus 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 gitu. Sekarang udah ngerti oh ini bocah baper nih aku nggak boleh nih ketika aku nggak boleh berespon begini agar menambah dia baper nih. Jadi udah tahu kita akan mengambil respon apa terhadap perilaku anak kita yang seperti apa gitu. Iya, dan ini nggak cuma ke anak-anak aja ya, Miss ya, ke pasangan, seperti tadi ke Miss Hidayah, ke orang tua juga gitu bisa. Ya. Itu NN profesional semua. Baik, dari Zaha 432, Assalamualaikum Miss Hidayah, Mbak Dina. Usia berapa nih? Tadi sudah ya 2 sampai 3 tahun ya Miss ya. Dimulai usia berapa katanya bisa melakukan tes. Selanjutnya ke pertanyaan yang selanjutnya Hilal Nur Fuadi, bagaimana strategi perkembangan teknologi Stephen dalam bentuk kecerdasan otak dan pembentukan karakter anak. Nah, ini juga tadi sedikit banyak sudah disampaikan ya Miss ininya pendekatannya. Kemudian untuk yang baru tes Stephen yang dilakukan di usia yang sudah dewasa dan bekerja yang bukan di bidang kelebihan orang tersebut gitu. Bisakah kita mengurangi kekurangan yang kita punya demi memaksimalkan kerja kita? Tanya Miss. Ya. Jadi udah tes Stephen bidangnya beda.
Ini pertanyaan yang bagus nih ya, sesuai dengan audiens yang Mbak Nina nih ya, para profesional. Kalau kita menemukan di usia kita yang sudah bekerja, nih pengalaman Miss Ida aja. Miss Ida nemuin di usia 30-an, ya 20 menjelang 30. Artinya sudah punya profesi. Nah, Steven itu apa ya? Itu pilihannya dua. Satu, kita mau melanjutkan profesi tersebut, lalu kita mengoptimasi dengan cara kita, ya, atau kedua kita berani untuk berpindah profesi. Itu dua hal yang berbeda, ya. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya kita udah punya profesi saat ini, kita suka, ingat ya tadi bakat dan minat, kita minat banget nih, aku suka banget pekerjaan ini, tapi contoh langsung nyata ya, seorang dokter mesin kecerdasannya feeling. Ini biasanya orang bilang kalau orang feeling tuh orang santai. Kalau mikir yang detail-detail biasanya dia males gitu ya. Nah, tapi dia dokter. Tapi aku suka banget jadi dokter. Maka fokuslah menjadi dokter yang sesuai dengan di boostingnya adalah kekuatannya si feeling. Orang feeling tuh punya daya komunikasi yang bagus. Diperlukankah di profesi dokter? Yes. Perbaikilah komunikasi dengan pasien, ramahlah dengan pasien, menyenangkanlah untuk mereka. Dan biasanya Mbak Nina kalau dokter-dokter feeling tuh minimal 30 menit di dalam ruang konsultasi. Ngobrolnya lebih banyak. Iya, ngobrol lebih banyak tapi pasiennya sembuh. Diajak ngobrol. Karena terkadang pasien itu kan sakitnya 50% psikologis. Ya, jadi bukan berarti, oh gue dokter nggak cocok ya jadi feeling ya, gue feeling nggak cocok dong jadi dokter, terus gue pindah aja deh pekerjaan, nggak harus begitu gitu. Tapi kalau misalnya terus, tapi gue capek nih bener-bener gue nggak sanggup deh jadi dokter. Ini beda kasus ya, gue nggak sanggup deh. Ya udah, tobat profesi namanya. Berarti gue sukanya apa nih? Aku mau habiskan hidupku dengan optimasi di bagian mana nih? Nah, kita masih punya kesempatan teman-teman untuk kemudian berpindah, atau biasanya pakai dua kaki dulu, lalu kemudian berpindah ke arah yang lebih nyaman. Jadi Steven tuh menemukan kenyamanan. Kenapa kok kenyamanan? Karena teman-teman, segala sesuatu yang kita lakukan dengan nyaman, maka hasilnya kesyukuran. Kalau nggak nyaman, hasilnya apa? Sumpah serapah, sialan Senin lagi, capek banget gua kerja. Nah kan gitu ya. Tapi kalau kita suka nih dengan pekerjaan, sampai lupa ini hari apa. Ya Allah, terima kasih ya Allah, ada kerjaan. Ya Allah, aku seneng banget ketemu orang. Dan sebagainya. Ujung-ujungnya Steven menghadirkan kesyukuran. Gitu Mbak Nina. Seperti saya ya, lupa Sabtu Minggu, ayo aja. Udah gambar baju lupa kan? Lupa. Betul. Jadi juga kalau udah ngomong gini nih, kalau nggak dibatasi sama Instagram nih 1 jam, itu bisa lupa loh. Bablas ya. Bablas. Apalagi ngomong mesin kecerdasan gini kayak, aduh ini ngalir aja gitu. Iya. Aduh, senang banget yang dengerin juga Miss dari tadi. Keren banget. Wah, banyak jempol, banyak segala macam. Makasih Miss Day. Pertanyaannya juga masih banyak. Baik deh. Sabar ya Bu ya. Ini mumpung di Instagram Mbak Nina loh. Teman-teman kalau ngambil waktu konsultasi Miss Ida mahal loh. Iya, selain mahal juga susah. Karena aduh ngantrinya Masya Allah harus berdasarkan perjanjian, entah kapan dapatnya. Makanya Mbak Nina kalau aku sih, Mbak Nina kalau aku lebih seneng gini ya. Ada orang bertanya, terus dia ketergantungan sama aku nggak suka Mbak Nina. Jadi ada orang tua nih, saking senengnya nih jumpa Miss Ida satu keluarga, sampai minta kapan Miss aku punya jadwal lagi. Ada masalah apa lagi Ibu? Kalau aku akan tanya gitu, udah baik-baik aja sih Miss. Kalau udah baik, udah selesaikan sendiri. Gitu. Karena apa? Rata-rata kalau misalnya orang profesional biasanya kan seneng kalau mereka ketergantungan sama kita karena menghasilkan uang ya. Kalau Miss Ida sih Mbak Nina justru pengennya mengedukasi. Kalau orang tuanya pandai, orang tuanya belajar, mereka menjadi konsultan untuk anak-anaknya sendiri, Masya Allah. Itu kegunaannya tuh banyak banget. Bahkan nanti bisa meluas sampai kepada mungkin saudaranya, mungkin temannya, dan sebagainya. Jadi belajar aja di Steven Institute. Ya, dan ini tidak harus berbasic latar belakang pendidikan apa. Yang penting kitanya mau belajar. Gitu. Wah, ini yang namanya tadi sudah menjalar tadi ya. Padahal kan sensing kan uang. Tapi ini udah
nggak harus itu, tapi Iya, pengennya yang mengedukasi gitu ya. ya, Oke. karena kan naik level Mbak Nina, hidupnya kan orang nggak boleh Iya. dong ada di level itu terus gitu ya. Iya, luar biasa. Pertanyaan lagi, Miss, dari fne.project. Izin bertanya, apakah penggunaan alat ini dapat menjadikan patokan sebagai pengganti tes kecerdasan lain? Dan apakah bisa membantu orang tua menemukan titik kecerdasan atau bakat anak? Wah, ini udah dari tadi berkali-kali Udah dibahas ya. disampaikan. Jadi Iya. kalau ditanya apakah ini satu-satunya alat, tidak. Steven juga Ya. tidak mau mengklaim seperti itu. Di luar sana banyak juga saintis yang lain yang menemukan dengan konsep lain. Silahkan, di mana teman-teman merasakan kenyamanannya. Karena ini misi dia mempelajarinya adalah Steven, ya. Jadi kemudian misi dia menemukan di sini tingkat kenyamanan misi dia karena tadi begitu diaplikasikan untuk diri sendiri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk murid, untuk karyawan, begitu mudahnya aplikatifnya. Ya misi dia saat ini bicaranya tentang Steven gitu. Iya, betul. eh Kemudian step yang terbaik sebelum dan sesudah melakukan tes ini, Miss, apakah ortu diberikan bimbingan nantinya oleh Miss dan tim? Kalau Nah, kalau mau melakukan di I Know You Center di tempat saya, jadi nanti ada pengetesan, terus kemudian ada penjelasan dan kita bisa bicara tentang permasalahannya, jadi mencari solusinya. Nanti kalau pembimbingan selanjutnya adalah saya sarankan untuk masuk kelas. Jadi para orang tua atau profesional semuanya bisa menemukan konsep dasarnya, lalu mengaplikasikannya untuk diri sendiri. Kalau di Steven Institute kurikulumnya itu memang akan membantu diri sendiri, terutama untuk menemukan profesi terbaiknya, bintang terangnya, mendesain hidup kita sampai kemudian kita tadi menghasilkan kesyukuran gitu, dan pada akhirnya kita bahkan bisa ngebantu orang lain gitu. Jadi nanti kontak aja di Instagramnya Miss Hidai @misshidai. Oke. Ya. Jadi kalau mau ke I Know You Center atau mau ini langsung ke IG-nya Miss Ida ya. Dibalas ya, Miss. Insya Allah, Insya Allah nanti dibantu I Know You Center. Oke, siap. Memang Mbak Nina gitu nggak dibalas-balas ya. Masih potensi rajinnya, detailingnya masih selama sempat langsung scrolling gitu. Alhamdulillah. Ini kemudian ada yang bertanya lagi, apakah tesnya harus dilakukan secara berkala, Miss? Enggak, sekali seumur hidup, insya Allah. Jadi karena akurasi alat ini kita klaimnya 95%, 5% deviasinya, jadi sangat kecil deviasinya, maka kemungkinan perubahan itu karena error di alat atau error di manusianya. Ya kayak misalnya capturingnya nggak pas dan sebagainya, itu cuma 5% kemungkinannya. Misida ini sudah hampir 20 kali tes ya, tanpa data. Jadi alat tes Steven itu sekarang tidak harus memasukkan nama, data dan sebagainya, cuma scan 10 jari langsung keluar hasilnya. Dan hampir 20 kali hasilnya sensing introvert nggak berubah-berubah Mbak Nina. Padahal kirain gitu ya bisa tuker tambah gitu ya. Ternyata nggak bisa. Emang udah dicetak sama Allah, emang jadi sensing introvert, orang yang detail, bawel, cerewet ya, suka narsis gitu. Terus ya beginilah, orangnya nggak bisa diem, kalau duduk diem tuh kayak kram gitu, jadi mesti goyang. Dan itu aku menerima dengan happy, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Allah kalau bersyukur ditambah nikmat, ya udah orang sensing pas banget tuh. Wah, nambah nikmat mah tinggal syukur aja. Ya udah syukur aja. Iya, ini yang non profesional juga harus ketahui ya. Kita tuh kadang-kadang stres terhadap diri sendiri atau lingkungan atau anak atau pasangan atau orang tua karena kita nggak tahu diri kita, nggak tahu pasangan kita, nggak tahu anak kita, orang tua kita gitu ya, Miss. Karena nggak tahu Betul. itu makanya jadi stres nih, harus gimana nih, harus nanganinya kayak apa nih gitu kan. Cara masuknya gimana nih gitu ya, Miss ya. Iya, terutama pasangan ya Mbak ya. Kalau para profesional itu punya masalah dengan pasangannya, itu menguras hati banget loh guys. Kayaknya tuh ya Allah, satu-satunya orang yang aku percaya, yang aku hidup kayaknya lama banget sama dia, 24 jam sampai tidur pun sama dia, terus bermasalah gitu. Ya Allah, kayaknya apaan sih, neraka banget gitu ya. Neraka banget gitu. Ketemu lagi sama dia,
Terus masa nggak nyapa? Terus anak-anak nanya lagi, mama ayah lagi marahan ya, kan nggak enak menguras hati lagi. Ya Allah, jadi Iya. aku sih yang paling bersyukur terutama tuh aku bisa mengerti suamiku yang aneh itu, ya kan? Kan suamimu Yang sama sama saya ya. Saya pun aneh dong. Apa maksud? satu kelas nih. Buat aku tipe-tipe kalian itu abstrak. Iya, itulah enaknya bicara sama Miss Ida nih, sensing introvert semuanya itu nyata, real gitu, nggak pakai konsep-konsep. Kalau saya ngomongnya banyakan ngawang, orang apa sih maksudnya ngomong? Setuju. Aku kalau ngomong sama orang intuiting dia ngomong panjang gitu. Maksudnya apa sih? Gitu. Bisa lebih real nggak? Ada contohnya nggak? Nih teman-teman langsung lihat perbedaan dua orang ini ya di depan Anda. Ini ada dua orang, yang satu kanan atas, yang satu kiri bawah. Ini cara kami berpikir dalam istilahnya kita sama-sama perempuan, ya kan? Mungkin usianya juga tidak jauh berbeda, tapi ternyata cara mikirnya yang berubah, yang kemudian itu berproses menjadi sebuah perilaku, itu beda banget, totally different. Nah, kalau kita nggak nemuin polanya, maka hasilnya apa? Kira-kira, berprasangka. Wah, kayaknya dia nggak suka nih sama gue nih. Dia bikin nih sengaja nih Mbak Nina, sengaja bikin aku pusing biar aku kelihatan bego nih. Kan bisa gitu ya? Bisa berprasangka gitu. Dia ngomongnya sengaja tinggi-tinggi nih biar gue nggak ngerti nih. Kan gitu ya? Kalau kita berprasangka kan gitu. Padahal sebenarnya emang gaya intuisinya yang begitu. Gaya akunya yang emang selalu cari contoh dong gitu. Nah, ketika nyambung gini nih udah ngerti, mantep. Emang Enak gitu banget. dia mah anaknya gitu. Kita memilih warna aja udah kelihatan mana yang suka eksis, Yeah. mana yang nggak suka eksis tuh lihat. Yeah, Yang sensi betul. suka eksis kan merah langsung, harus selalu langsung nih gue gitu harus diperhatiin ya. Senang jadi pusat perhatian dan diperhatikan orang. Ya, karena dia sensorik. Sensorik kalau warna-warna salem, Mbak aku pernah Mbak pakai warna pastel ya kan. Aku pengen nih kayak orang intuiting yang anggun, warnanya pastel-pastel, cakep, warna kayak Mbak Nina tuh coklat gitu ya. Aku pernah lo pakai kayak gitu, nggak ada yang ngenalin segedung. Aku itu aktifin. Itu pasti bete banget. Aku sedih banget. Ini Miss Ida. Tidak kok pucat sakit ya, gitu bilangnya. Itu udahlah kalau udah ketemu sejatinya begitu ya konsisten lah Miss ya, jangan usah tukar tambah lagi. Bener, udah happy banget, gue banget lah pokoknya menjadi banget ya. Betul sekali. Nah, Miss terakhir nih Miss tipsnya untuk para profesional semua supaya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang nih, tes mesin kecerdasan itu gimana Miss? Gimana? Agak putus-putus tadi. Iya. Gimana mengenal potensi diri lewat mesin kecerdasan itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Bagaimana tipsnya, Miss? Oke, tips yang pertama, teman-teman kalau di rumahnya itu ada informasi bahwa di situ ada harta karun, maka apa yang dilakukan? Biasanya orang langsung bilang digali. Pertanyaannya digali di bagian mana? Apakah kita akan membongkar seluruh rumah untuk menggali harta karunnya? No way, itu namanya biaya kebodohan. Kita mesti melakukan satu step di depannya, yaitu apa? Menggunakan logam detektor logam, dicari di manakah letak harta karunnya. Begitupun dengan di Steven. Langkah pertama adalah lakukan tes Steven. Itu sama dengan mengidentifikasi letak harta karunnya di mana. Ketika sudah digali ke permukaan, maka step kedua adalah apa? Mengasahnya. Mencari tadi, mengenal minat, bakat, dan kemudian dia bintang terangnya mau kemana. Jadi dari situ, ini udah masuk peran lingkungan nih. Lingkungan yang baik, yang mendukung adalah yang kemudian mau menerima bakatnya apa, mengeksplorasi, disesuaikan dengan minatnya, lalu apa? Diasah. Ini yang namanya penggemblengan 10.000 jam. Ya, jadi menggembleng 10.000 jam itu kalau kita udah tahu bahwa ini loh bakat dasarnya, ini loh minatnya, ini loh passionnya, maka penggemblengan itu nggak akan sia-sia karena udah tahu persis tujuannya mau kemana.
Nah, dalam proses pengembangan ini, kalau kita menyebutnya adalah tadi, menemukan tadi adalah baru di matra personality, lalu kita naikkan ke matra mentality, penggemblengan 10.000 jam menjadi expert di bidangnya. Ketika kita udah expert di bidangnya, maka lakukanlah kerjasama, menghargai, membuat tim, sehingga itu memperkuat dan kemudian dampaknya jauh lebih besar. Itulah yang dinamakan matra morality. Dan pada akhirnya ketika kita sudah melakukan itu semua, serahkan itu pada Allah, pada Tuhan kita semuanya, sehingga apa? Insya Allah keberadaan kita di dunia bermanfaat, memberikan banyak dampak positif, sehingga Sang Pencipta bangga menciptakan kita di dunia. Itu dia pengembangan. Ya, luar biasa. Aduh, kata penutup yang keren banget, Miss. Luar biasa. Sayang, seperti ya kita dibatasi oleh waktu yang diberikan oleh Instagram nih, Miss. Nggak terasa udah 1 jam ya ngobrol-ngobrol ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan NN profesional semua bisa mendapatkan manfaat dari obrolan sore kita hari ini. Miss, terakhir kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau lebih mendalami atau mau langsung tes informasinya, mangga, Miss? Ya, silakan langsung ke Instagramnya @misshidai atau @iknowyoucenter atau @Stephen Institute. Nanti kita akan bantu untuk teman-teman berjumpa dengan para promotor yang tersebar di seluruh Nusantara atau di beberapa negara yang sudah ada Stephen dan cabangnya di sana. Gitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Miss Hidayah atas waktunya. Mudah-mudahan bisa istirahat nih sekarang ya, dari pagi nggak selesai-selesai. Aduh, mohon maaf. Sampaikan salam untuk Mas dan anak-anaknya ya, Miss. Salam sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Salam buat keluarga kita, Mbak Tina. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Ya, luar biasa sekali pembahasan kita sore hari ini. Tadi temanya adalah tentang mengenal potensi diri lewat mesin kecerdasan yang sudah dipaparkan oleh Miss Hidai dengan luar biasa sekali, gitu kan. Kalau misalnya ada teman-teman nih, PNN profesional semua yang tadi nggak sempat nonton pembahasan kita yang seru banget, nah itu bisa ditonton lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Semuanya terekam di situ dan bisa diakses kapan saja di Instagramnya Nina Nugroho Store. Diklik IGTV-nya, itu nanti program hari ini atau episode sore hari ini bisa ditonton oleh para NN profesional semua. Karena memang ini bermanfaat sekali ya, untuk supaya kita bisa lebih mengenal diri kita, kemudian menggali potensi kita, kemudian kita cocoknya untuk kemana, jadi apa gitu kan, bagaimana cara memperlakukan orang juga gitu. Itu luar biasa sekali. Kalau kita udah kenal potensi diri kita, tentu kita juga bisa menggapai apapun yang kita cita-citakan. Seperti itu, NN profesional semua. Baik, sekarang waktunya untuk mengumumkan siapakah 2 pertanyaan terbaik yang mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Yang pertama adalah @arni_li45. Pertanyaannya, sebenarnya apakah setelah mengetahui hasil mesin kecerdasan ini, nantinya kecerdasan dapat diubah agar lebih baik? Faktor apa saja yang berpengaruh? Nah, itu dia pertanyaan dari Arni_li45. Selamat Arni_li45. Kemudian pertanyaan kedua yang menjadi pemenangnya, menjadi pertanyaan terbaik adalah Sri Rahayu 2371, izin bertanya Mbak, tes kecerdasan ini bisa digunakan mulai usia kapan? Dan kapan batas usia tes digunakan? Di atas 30 masih relevankah? Selamat kepada Sri Rahayu 2371, kepada 2 orang pemenang. Untuk mendapatkan hadiahnya, silahkan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di situ ada bio. Di dalam bio terdapat link yang bisa diklik untuk selanjutnya tersambung dengan para sales advisor kami dan diberikan informasinya bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Selamat kepada 2 orang pemenang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para NN profesional semua atas waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari acara NN Solution di sore hari ini, dan juga yang lalu, dan juga NN Solution yang akan diadakan terus-menerus nanti, insya Allah secara konsisten, agar supaya para NN profesional semua dapat
mendapatkan solusi dan juga segala kegelisahan dan tantangan hidup apa yang bisa membuat NN profesional semua tidak lagi produktif, nah itu bisa pelan-pelan dicari solusinya lewat program-program kita. Nah, terima kasih sekali lagi karena telah setia untuk terus nonton NN Profesional. Sampai ketemu di hari Sabtu di jam yang sama, di jam 4 sore. Nah, ini tidak kalah menarik tentunya temanya. Cek kita terus ya di Instagramnya Nina Nugroho Star untuk mengetahui tema apa yang akan kita sajikan selanjutnya. Terima kasih, saya Nina Nugroho undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.